Ini dari batok kelapa. Ya. Jadi bagaimana dia juga belajar tidak hanya desain, tapi juga teknologi. Oh. Jadi kalau di produk kulit itu khasnya adalah desain dan teknologi. Tidak bisa kita bilang bagus, tapi kemudian tidak bisa diimplementasikan ke produk. Oke, halo, kembali lagi dengan saya Riza di channel Megatama YouTube. Oke, jadi kali ini saya udah berada di ATK ya, Akademi Teknik Kulit. Kali ini kita akan membahas tentang fasilitas apa aja yang ada di ATK ini, dan juga ada hal yang penting yang kita bahas, yaitu bagaimana masa depan industri kulit yang ada di Indonesia tentunya dalam menghadapi industrialisasi dan digitalisasi 4.0. Nah, sekarang saya udah berada bersama dengan narasumbernya. Silahkan dikenalin, Mbak. Oke, nama saya Rofiatun Nafiah, bisa dipanggil Rofi. Saya di ATK sekarang sedang dipasrai sebagai Kepala Pusat Kerjasama Industri dan Internasional. Oke, dan juga abis ini kita juga akan melihat fasilitas-fasilitas apa aja yang ada di ATK ini ya, kesiapan apa aja yang mereka udah miliki untuk menghadapi industrialisasi 4.0 ini. Oke? Jadi ikutin terus ya. Oke, jadi Politeknik ATK mempunyai 3 program studi. Iya. Yang pertama teknologi pengolahan kulit, jadi mengolah kulit mentah dari hewan yang habis dikuliti sampai dengan berbagai macam artikel lembaran kulit untuk produk. Jadi pengolahan kulit itu tergantung end produknya. Jadi misalnya untuk tas nanti seperti apa, kemudian untuk sepatu seperti apa, sarung tangan seperti apa. Jaket. Nah prosesnya itu disesuaikan dengan end produknya. Jadi misalnya, oh kalau sarung tangan harus lebih lembut, misalnya sepatu harus lebih kaku, misalnya. Nah, dan juga termasuk pewarnaannya. Iya. Itu di Jadi kulit. ini lepas. Kalau ini prodi yang kedua itu adalah teknologi pengolahan produk kulit. Oke. Jadi pengolahan produk kulit itu mahasiswa mempelajari dari semua macam produk di end produknya, dari sepatu, jaket, tas, dompet, dan lain-lain. Oke. Biasanya mereka mulai dari produk yang sederhana, di sini salah satunya sabu atau sepatu yang sederhana. Nah di sini di lab sana itu anak-anak mendesain, jadi mereka buat desainnya dulu, sampai kemudian pola dan sampai produk jadinya. Iya. Ini sepi mungkin gara-gara pandemi ya? Iya, kita masih online. Jadi masih online semua ya? Iya, masih online, tetapi nanti rencananya insya Allah lah, semoga pertengahan November kita bisa offline. Ini sedang pendataan mahasiswa yang belum vaksin. Oke. Ya, mostly sudah, tetapi yang belum kita fasilitasi. Mahasiswanya berapa, Bu? 1.000 lebih ya. Udah 1.000 lebih? Kita ada 1.000 lebih. Jadi anak-anak yang di sini mereka membuat tas, mostly. Meskipun awalnya bisa, ya. Meskipun ada juga mereka bikin small accessories. Ya, sisa kulitnya kan dari potongan lembaran kulit, itu biasanya diambil yang bagian besarnya ya. Dan anak-anak trialnya dengan berbagai macam kulit ya. Itu ada kulit ular, kemudian kulit nabati yang lebih kaku, kemudian ini kulit ikan pari. Iya, jadi waste materialnya ya dimanfaatkan ya, termasuk aksesoris. Biasanya untuk gelang, untuk gantungan kunci. Oke, kurang lebihnya karena sebenarnya yang namanya produk itu dari desain sampai dengan produk itu prosesnya sama. Desain, pola, produk, hanya saja setiap detailnya berbeda. Jadi apa yang harus diperhatikan ketika membuat sepatu misalnya? Oh berarti harus tahu anatomi kaki. Ketika membuat tas, maka kita harus tahu anatomi badan. Oh enaknya jatuhnya di mana? Iya. Jadi ini mereka diajarin semua ya, dari mulai bikin polanya, ya. Iya. Sampai tekniknya semua itu karya anak-anak, karena kebetulan kami negeri ya, di bawah Kementerian Perindustrian, jadi sementara belum ada PP tarif, jadi belum bisa jualan. Untuk untuk para mahasiswanya ya, nanti setelah mereka lulus itu juga bisa dibantu dari ATK ini untuk mendapatkan, misalnya ketika mereka mencari pekerjaan, itu ada programnya ya? Ya, kami ada CDC ya, Career Development Center, jadi sana pusat informasi untuk
lowongan pekerjaan untuk anak-anak. Oke, di sini jadi bagusnya mereka menyiapkan tenaga ahli yang siap yang siap bekerja di industri perusahaan atau di industri terkait kulit terkait baik garment atau sepatu, pengolahan kulit, bahkan dari pengolahan yang penyamakannya juga. Bahkan dari penyamakannya juga siap. Oke. Satu program studi itu berapa lama ya di sini tuh? Kita saat ini adanya D3 3 tahun. Tapi kami sudah usul ke Dikti untuk mau buka D4 yang 4 tahun yang setara sarjana. Dan nanti kalau D4 sudah goal mau sampai ke S2. Oke, wow. Kalau kelas khusus berarti itu D1 masuknya S1 ya berarti ya? Ya, D4 itu mau setara dengan S1. Setara dengan S1 ya. Tapi kan vokasi. Jadi kalau vokasi keahlian ya, kita lebih banyak praktek daripada teori. Iya, itu lebih skill sih sekarang yang lebih dibutuhin ya. Ya. Ini peralatan-peralatan untuk pembuatan sepatu. Iya. Kita sedang bangun showcase untuk 4.0. Oh, oke. Industri 4.0. Ya. Oh, jadi arahannya nanti kita sudah pakai yang teknologi 4.0. Sebenarnya ide itu dari 2018 karena Kementerian Perindustrian yang dapat, salah satu kementerian yang dapat mandat untuk implementasi, akhirnya karena kami sekolah di bawah Kementerian Perindustrian, kami juga harus melakukan. 2019 sudah kami desain, 20, 21, tapi karena sekolah negeri ya, jadi tergantung, kita sudah menganggarkan, tapi ketika pemerintah tidak bisa ngasih, itu kita pending. Tapi kita step by step melengkapi peralatannya, jadi komputernya sudah komputer yang CAD-nya, software-nya, itu semua sudah yang untuk 4.0. Termasuk untuk cutting-nya nanti, mana sudah baru untuk yang 3D printing. Iya. Oh, oke. Penting sih memang kalau misalnya kita juga harus upgrade teknologi terus ya. Itu kan fungsinya juga untuk meningkatkan produktivitas, kualitas juga ya kan. Semuanya bisa semakin baik gitu loh, semakin efisien. Dan harus up to date ya. Jadi kampus kalau nanti meluluskan ini jangan sampai gagap teknologi. Oh, di kampus kok seperti itu, di perusahaan ternyata sudah seperti ini. Betul. Perusahaan sepatu yang jangan sampai terutama under yang sport yang branded itu rata-rata mereka sudah 4.0. Betul. Ini peralatan mesin-mesin baru sudah mulai datang ya. Jadi dan juga nanti kita juga bisa, kalau kita update terus kan bisa bersaing juga gitu loh di internasional. Karena kalau di ini Bu, yang saya tahu di Cina itu mereka setiap tahun industrinya itu mendapatkan subsidi gitu. Jadi untuk upgrade mesin supaya up to date terus gitu loh. Ini sih bagus gitu kalau misalnya kita juga bisa seperti itu. Iya. Sangat disupport banget sama pemerintah gitu. Iya. Dan kita juga arahkan yang sebisanya nanti yang penelitian dosen juga diarahkan untuk menyelesaikan masalah yang ada di industri, termasuk anak-anak sekarang magang itu arahannya sudah ke problem solving. Jadi tidak hanya magang memberi laporan magang apa yang mereka kerjakan, tetapi termasuk jadi di perusahaan ada masalah apa dari sekian banyak proses itu ya kan, ada dari cutting, kemudian stitching, ada segala macam sampai assembly. Kebanyakan masalahnya di quality Bu. Iya. Quality control. Tapi di situ harus mereka bisa menemukan permasalahan di assembling itu apa. Nah, dan mereka harus bisa memberikan solusi. Jadi sekarang anak-anak membuat tugas akhir itu harus mencakup solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, ini nanti juga termasuk sambungannya yang showcase untuk 4.0 ya, jadi kita punya produk-produk karya anak-anak sih rata-rata. Terutama kalau yang sudah semester akhir itu rata-rata mereka sudah mulai kelihatan bagus, mulai beragam. Kalau yang masih semester 1-2 masih belajar basicnya. Basic aja. Dulu sebenarnya sering pameran, tetapi karena kondisi pandemi ya. Iya, ini pas showcase produk-produk jadinya ya. Ya. Ini seperti ini lidi. Nih. Nembeng dari lidi nih. Mereka pakai teknologi
patah timbul ya. Patah timbul ya. Kalau ini solnya sol kulit. Jadi kalau orangnya tahu sepatu itu sebenarnya idealnya dari atas sampai dengan bawah itu kulit. Cuman kita biasanya pakai produk yang alternatif lah dengan berbagai alasan, harga lebih murah, lebih nyaman pakai solnya karet. Meskipun sebenarnya bisa diantisipasi nih kulit tapi bawahnya karet juga bisa. Iya. Cuman kalau orang tahu nih, orang tahu itu pasti sepatu itu harusnya atasnya kulit dong. Kulit kalau mau yang high class. Nah, jadi mereka kalau tugas akhir tuh harus bisa membuat sesuatu yang beda daripada yang sudah pernah. Ini dari pandan, daun pandan. Yang buat tikar itu. Iya. Daun pandan. Oh itu kulit jagung. Kulit jagung ini ya? Kulit jagung itu. Oh ini ya sampingnya betul dari jagung. Wah keren juga nih. Bisa buat ya ide ini karena nih. udah lama ya jadinya kayak tapi sebenarnya ide mereka untuk bagaimana teknologi kulit jagung bisa dibuat upper, kemudian bagaimana menghubungkan antara beda material ini kan kulit ini gimana mereka nyambungnya. Dan ini juga teknologi. ramah lingkungan. Ya, dari sampah jagung yang dari sampah dan bisa value added dimanfaatin. dari sesuatu yang nggak berguna Iya. mungkin hanya dibakar atau jadi pakan ternak tapi menjadi harganya. Wah, bagus ya. Ini pasti tapi diproses lagi kan atau diproses? Ya, prosesnya khusus. Tasnya ini nggak bisa diambil dari sini. Ini juga dari tikarnya. Ini tikar pandan yang berbeda lagi jenisnya. Jadi kalau di tikar pandan harganya berapa, ketika jadi tas mereka bisa milih. Ini dari batok kelapa. Jadi bagaimana dia juga belajar tidak hanya desain, tapi juga teknologi. Jadi kalau di produk kulit itu khasnya adalah desain dan teknologi. Tidak bisa kita bilang bagus, tapi kemudian tidak bisa diimplementasikan ke produk. Atau teknologinya bagus, tapi kalau desainnya tidak bagus juga tidak akan menarik. Ini teknik kebolongnya juga. Wah. Ya tidak mudah gitu mudah, kan. ya. Ngebornya, maksudnya bagaimana dia dulu memikirkan menggabungkan antara batok-batok kelapa. Jadi setiap daerah kita dulu kan punya mahasiswa dari seluruh Indonesia. Oke. Nah, daerah Indonesia Timur, daerah Indonesia Barat itu kan mereka punya kekayaan alam juga yang Masing-masing. berbeda dengan yang kita biasa melihat yang di Jawa ya. Nah, itu mereka membuat kreativitasnya Iya, dengan dimanfaatin sumber daya alam yang ada. Kreatifkan untuk jadi barang yang ada added value-nya gitu. Kita punya kuota itu contohnya dari kulit python. Kita punya kuota itu terbesar di dunia. Kuota ekspor kita terbesar di dunia lebih dari 150.000 lembar per tahun.